Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Saya Muhammad Habib Nur Alim dengan NPM 2111031066 dari jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Secara umum, bentuk perusahaan itu dibagi menjadi dua, yakni perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan tanpa badan hukum. Di mana perbedaan yang mendasarnya yaitu badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan milik perusahaannya. Apabila badan usaha memisahkan antara harta milik sendiri dan harta milik perusahaannya, maka ketika perusahaan tersebut terkena masalah, yang akan dituntut adalah perusahaan tersebut dengan kekayaan milik perusahaan tersebut. Sementara kekayaan pribadi milik pemiliknya akan menjadi milik sendiri dan tidak terkena tuntutan hukum tersebut. Ini juga menjadi kelebihan atau perbedaan antara berbadan hukum maupun tidak. Dimana bila tidak berbadan hukum, maka harta perusahaan dan harta pemilik menjadi satu. Dimana ketika perusahaan tersebut terkena masalah, maka pemiliknya juga akan terkena masalah. Oke, kemudian kita masuk ke pertama, perusahaan tanpa badan hukum. Yang pertama kita ada firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama berdasarkan pasal 16 KUHD. Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Pasal 16 KUH Perdata. Yang artinya di sini firma adalah suatu perusahaan yang dijalankan lebih dari dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih tersebut mengikrarkan diri untuk menjalankan usaha dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan bisnis atau transaksi. Biasanya nama firma sendiri didasarkan dari nama atas atau salah satu nama dari ownernya tersebut, ataupun bisa nama yang sudah disepakati dari para penjalannya tersebut. Kemudian firma memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya dulu. Pemimpin ditentukan berdasarkan keahlian. Kemudian seluruh pemilik firma bisa aktif untuk mengelola perusahaan. Terdapat pembagian kerja sehingga pengelola berpotensi sukses. Pembagian keuntungan tergantung pada seberapa besar modal yang dikeluarkan. Terakhir, lebih mudah menjamin modal karena memiliki akta notaris. Kemudian kekurangan dari firma sendiri yaitu seluruh anggota firma akan terkena dampak di saat ada seorang anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Yang artinya bila salah satu dari pemilik firma tersebut tersandung kasus hukum, maka seluruh pemilik firma tersebut harus menanggungnya. Kemudian harta pribadi terancam ikut disita di saat firma bangkrut, ya karena firma termasuk perusahaan berbadan tidak memiliki badan hukum, yang artinya kekayaan milik pribadi juga termasuk kekayaan perusahaan. Kemudian hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan kekayaan pribadi, yang seperti saya jelaskan barusan. Kemudian rentan terjadi perselisihan internal apabila pembagian keuntungan tidak adil. Itu jelas. Kemudian yang kedua ada Commanditaire Vennootschap atau CV. Dalam bahasa Indonesia disebut persekutuan komanditer, ya, di mana diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Disebutkan bahwa persekutuan komanditer dibentuk dengan cara meminjam uang yang didirikan oleh seorang atau beberapa persero yang bertanggung jawab secara tanggung rentang, dan satu orang bersero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberi pinjaman modal atau bisa disebut inburn dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya. Jadi intinya dalam CV ini akan ada dua pihak, ya, lebih tepatnya. Yang satu adalah orang yang memberikan modal, yang di sini disebut inburn. Kemudian orang yang menjalankan modal tersebut. Jadi sama saja, satu itu pemilik perusahaan yang bisa dibilang dia bisa menyerahkan beberapa modal kepada pihak yang menerima itu terlalu untuk menjalankan perusahaan, di mana dia tetap memiliki hak atas perusahaan tersebut. Kemudian ada pihak yang kedua, yaitu pihak penerima uang, yang nantinya dia akan memberikan kontribusi berupa usahanya. Biasanya dia menjabat di posisi manajernya yang mengelola perusahaan tersebut. Jadi satu sebagai pemodal, yang satu sebagai orang yang mengelola perusahaan tersebut.
CV ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Pertama, kelebihannya mudah mendapat kredit ya, karena pemodal tersebut langsung menjadi bagian dari perusahaan. Kemudian ada pengelola perusahaan dapat diserahkan pada orang terpercaya yang punya keahlian di bidangnya. Seperti yang sebutkan tadi, pihak penerima itu harus memiliki kompetensi sebagai seorang manajer untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian karena dikira orang yang menjalankan tersebut sudah ahli, maka usaha tersebut bisa dibilang terjamin. Kekurangannya yang pertama, tanggung jawab persero aktif tidak terbatas. Yang kedua, keuntungan dibagi rata. Yang ketiga, harta kekayaan persero aktif dapat disita apabila perusahaan pilot. Yang keempat, modal yang telah ditanam akan sulit ditarik. Kemudian ada perusahaan perseorangan. Saya sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa perusahaan perseorangan ini termasuk dalam salah satu bentuk usaha, tapi karena saya pikir ini termasuk dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, jadi saya masukkan, yaitu perusahaan perorangan didirikan oleh satu orang. Perusahaan perorangan belum diatur dalam undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah sebagaimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang wajib daftar perusahaan, bahwa perusahaan yang berkedudukan di Indonesia wajib mendaftarkan perusahaannya. Perusahaan perseorangan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya tidak dikenakan pajak perusahaan, mudah diawasi karena perusahaan dikuasai sepenuhnya oleh satu pemilik. Terus proses administrasi hukum tidak sulit, kompensasi kerugian bisa dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan si pemilik, biaya pengelola rendah, laba menjadi milik perusahaan sepenuhnya, bisa dibilang laba menjadi milik seorang tersebut sepenuhnya. Kemudian lebih mudah memperoleh kredit. Kekurangannya, kekayaan pribadi pemilik ikut menjadi jaminan di saat perusahaan pilot, berpotensi keteteran dalam manajemen perusahaan, sumber modal terbatas, pergantian organisasi dalam perusahaan kurang menjanjikan. Kemudian kita masuk di perusahaan berbadan hukum. Yang pertama kita ada koperasi. Istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, corporate atau corporation dalam bahasa Inggris. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata cooperation, co yang memiliki arti bersama, dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Sehingga cooperation atau koperasi adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Seperti yang kita ketahui, koperasi seperti yang ada di masyarakat atau sebagainya memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, mengutamakan anggota, jelas karena berdasarkan kekeluargaan. Kemudian mudah mendapatkan modal usaha, biasanya di sini banyak donatur dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sesama anggota sesuai asasnya. Kemudian anggota dapat menjadi produsen atau konsumen, atau fleksibel bisa menjadi produsen dan konsumen sekaligus. Kelima, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kekurangannya, kesadaran berkooperasi rendah. Ini bisa menjadi penentu antara kooperasi menjadi maju atau mundur adalah kesadaran dari anggotanya sendiri. Minimnya kemampuan anggota yang profesional, daya saing lemah, modal terbatas, adanya konflik kepentingan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau bisa juga obligasi dan sebagainya, dan melalui persyaratan ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. PT atau perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri yang pada awalnya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham, direksi, dan anggotanya, dewan komisaris, dan para anggotanya juga. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notaris dan dikenal dengan nama Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagai suatu perjanjian perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak, yakni baik dapat orang pribadi maupun badan hukum, sebagaimana hal yang diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana perseroan terbatas atau PT ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, mudah mendapatkan modal setelah pinjaman modal, karena di sini dia berupa saham, jadi pemilik saham tersebut sangat fleksibel, dapat dicari dimanapun. Kemudian saham mudah diperjualbelikan,
Kemudian harta perusahaan terpisah dengan harta pribadi para pemegang saham, seperti yang awal tadi, perbedaan antara perusahaan berbadan hukum maupun tidak. Terus tanggung jawab pemegang saham tergantung besar modal yang ditanam. Kemudian pengelola perusahaan sangat profesional dan ada jaminan kesejahteraan karyawan. Karena ini termasuk dalam badan yang resmi karena badan hukum, jadi kesejahteraan karyawannya cukup terjamin. Kekurangannya, prosedur mendirikan PT cukup sulit. Ya, prosedurnya cukup sulit di mana harus ada sentuhan modal dan penghasilan. Kemudian pimpinan perusahaan dipilih oleh pemegang saham sehingga berpotensi nepotensi dalam pemilihan pemimpinan. Pajak perusahaan cukup besar, tidak ada rahasia perusahaan karena semua dapat diakses oleh publik. Seperti yang kita ketahui, kita dapat mengakses saham-saham ataupun laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar dalam PT ini di Bursa Efek Indonesia. Kemudian keuntungan perusahaan dibagi dengan para pemegang saham sesuai dengan saham yang dimiliki. Oh, maaf ini barusan. Pendirian PT itu dapat dilakukan oleh satu orang. Kemudian di sini ada syarat perseorangan terbatas perseorangan, atau bisa dibilang syarat pembuatan PT yang dikatakan ribet, yang dikatakan cukup sulit karena modal yang harus dimiliki atau kekayaan aset tanah dan bangunan sekitar 50 juta sampai 500 juta. Kemudian penghasilan tahunan berkisar antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian selanjutnya ada yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan atas kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan diperuntukkan untuk maksud dan tujuan yayasan. Oleh karena itu, merujuk pada teori kekayaan bertujuan, tidak ada subjek hukum sebagai pemilik dari kekayaan suatu yayasan kecuali yayasan itu sendiri. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yaitu menyatakan sebagai berikut. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yayasan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kelebihan dari dan kekurangan yayasan sendiri yaitu kelebihannya membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tidak serakah dalam mencari keuntungan. Kekurangannya, dana yang dibutuhkan terkadang terbatas karena kurangnya donatur, karena kan yayasan itu berdasarkan dari donaturnya yang dibilang tadi. Kemudian kita masuk di kelebihan perusahaan berbadan hukum. Seperti yang dikatakan tadi, badan usaha yang berbadan hukum dapat memperoleh kekayaan sendiri seperti modal dan aset. PT atau perseroan terbatas bersifat eksklusif karena disahkan oleh Kemenkumham, sehingga nama PT akan dilindungi dan hanya akan ada satu nama se-Indonesia. Badan usaha berbadan hukum yang dapat berjalan lebih mandiri dengan dimungkinkannya otomatisasi dalam hal pembiayaan, kekayaan intelektual, serta pelaksanaan waralaba atau franchise. Kemudian perbedaan yang sangat signifikan tadi, seperti yang dikatakan, perbedaan modal serta keamanan modal usaha juga menjadi pembeda yang sangat signifikan, di mana model dari perusahaan berbadan hukum itu memiliki modalnya sendiri, seperti koperasi, perusahaan terbatas maupun yayasan memiliki modalnya sendiri, yang kekayaan perusahaan tersebut sendiri, di mana ketika perusahaan tersebut pailit ataupun terkena masalah, maka harta milik pemilik tidak akan tersangkut paut oleh perusahaan tersebut. Berbeda dengan perusahaan tidak berbadan hukum, di mana kekayaan pemilik juga dimasukkan ke dalam kekayaan perusahaan, di mana perusahaan terkena masalah maka pemiliknya juga akan terkena imbasnya. Tapi itu juga termasuk kelemahan karena untuk membangun perusahaan berbadan hukum harus ada minimal atau ketentuan dari penghasilan maupun kekayaan awal di luar kekayaan tanah maupun bangunan. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Saya melansir dari CNBC Indonesia pada September kemarin, ada 2 perusahaan yang dikatakan sedang naik daun di
angka sahamnya yaitu PT Royalindo Investa Wijaya dan PT Sentul City. Kemudian ada contoh CV yaitu CV Satur Pangan Indonesia yang bergerak di bidang pangan. Iya. Lalu ada Vans Indonesia, ini termasuk firma yang bergerak di bidang pakaian, terutama Vans sepatu. Di mana PT Royalindo ini bergerak di bidang manajemen dan PT Sentul City ini bergerak di bidang konstruksi pembangunan perumahan dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada tadi batu-batu karena kondisi saya sekarang kurang baik. Kemudian bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.